Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan keselamatan hingga saat ini dalam perkuliahan mata kuliah statistik 1. Yang terhormat Bapak Muhammad Bustomi selaku dosen mata kuliah statistik 1 dan teman-teman semua yang saya cintai. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis deret berkala dan peramalan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Vansky Caroline, yang kedua ada Rizal Di Putra Gunawan, yang ketiga ada Adila Agustina, yang keempat ada Arobiatul Azawiyah, yang kelima ada Fitri Nur Aziza. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian dan manfaat deret berkala, yang kedua ada analisis tren, yang ketiga ada semi-average method, yang keempat ada least square method, yang kelima ada quadratic trend method, yang keenam ada exponential trend method. Yang pertama, pengertian dan manfaat analisis deret berkala. Analisis deret berkala adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menurut urutan waktu kejadian. Pola masa lalu ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk forecasting di masa yang akan datang. Manfaat analisis deret berkala ini yang pertama, membantu mempelajari data masa lampau, sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk membantu dalam peramalan, atau bisa disebut dengan forecasting. Yang ketiga ada membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi. Yang keempat, membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi. Di sini ada contoh kasus analisis tren pada laporan laba rugi komparatif tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Nah, kalian bisa lihat dalam laporan laba rugi komparatif ini di sini terdiri dari ada pendapatan penjualan A, penjualan B, penjualan C. Dan di sini sudah tertera total penjualan kotor. Ada return dan penyesuaian harga jual, dan ada potongan penjualan. Bisa kalian lihat di sini juga terdapat laba kotornya, beban operasional yang terdiri dari beban upah karyawan penjualan, beban perlengkapan, beban sewa outlet, beban iklan, beban pengiriman barang, beban penyusutan peralatan. Nah, secara keseluruhan, total penjualan, laba kotor, beban penjualan, beban operasional, dan laba bersih semuanya mempunyai tendensi kenaikan dari periode ke periode. Namun, apabila ditelaah lebih dalam dari masing-masing pos, terlihat ada penurunan di beberapa pos, seperti halnya pos penjualan C, di mana dari periode ke periode mengalami penurunan. Dari informasi yang disajikan perlu dilakukan analisis lebih dalam apa yang menjadi penyebab penurunan penjualan pada produk tertentu.
Begitu juga halnya dengan harga pokok penjualan dan biaya, agar bisa diketahui tendensi kenaikannya sehingga nantinya pengambil keputusan menggunakan data analisis ini dapat melakukan keputusan dengan tepat, terutama terkait dengan investasi dan pengembangan. Selanjutnya ada semi-average method atau metode setengah rata-rata, yang dimana metode setengah rata-rata ini adalah metode statistik untuk menentukan model tren dengan cara membagi sekelompok data menjadi dua bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung dua kali. Contoh soal semi-average method adalah dari sebuah industri pabrik diperoleh data produksi dan penjualan sebagai berikut. Dapat kita lihat di tabel. Lalu pertanyaannya, yang pertama, buatlah tren produksi dengan metode semi-average. Yang kedua ada tentukan estimasi produksi pada tahun 2004. Lalu di sini ada penyelesaiannya, yaitu yang pertama, gunakan tahun dasar atau misal tahun 2001. Maka dapat dilihat di tabel bahwa dari data di atas, maka nilai A sama dengan 407,333. Pertambahan produksi setiap tahun atau B adalah 407,333 dikurangi 293,333 dibagi 3 yang akan menghasilkan angka 38. Maka persamaan tren produksi dengan metode semi-average adalah Y sama dengan 407,333 plus 38X. Lalu estimasi produksi pada tahun 2004 atau X sama dengan 3 adalah Y sama dengan 407,333 ditambah 38X sama dengan 407,333 ditambah 38 kali 3 dan menghasilkan angka 521,333 unit. Lalu akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Least square method. Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Least square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Contoh soal metode kuadrat terkecil. Dari sebuah industri batik diperoleh data produksi dan penjualan sebagai berikut. Tahun 1997 produksi 300 unit, penjualan 30 juta rupiah. Tahun 1998 produksi 320 unit, penjualan 30,2 juta rupiah. Tahun 1999 produksi 260 unit, penjualan 30,55 juta rupiah. Tahun 2000 produksi 400 unit, penjualan 31,5 juta rupiah. Tahun 2001 produksi 410 unit, penjualan 35 juta rupiah. Tahun 2002 produksi 412 unit, penjualan 40,1 juta rupiah. Pertanyaan A. Buatlah tren produksi dengan metode least square method. B. Tentukan estimasi produksi pada tahun 2004. Jawaban dari soal di atas tahun 1999 akan kita jadikan tahun dasar dan kita cari estimasi produksi di tahun 2004. Maka tahun 1997 Y-nya 300, X min 2, X Y min 600, X kuadrat 4. Tahun 1998 Y-nya 320, X min 1, X Y min 320, X kuadrat 1. 1999 Y-nya 260, X 0, X Y 0, X kuadrat 0. 2000 Y-nya 400, X 1, X Y 400, X kuadrat 1. Tahun 2001 Y-nya 410,
X2, XY 820, X kuadrat 4. Tahun 2002, Y 412, X3, XY 1236, X kuadrat 9. Untuk jumlahnya, Y 102, X3, XY 1536, X kuadrat 19. Lalu kita akan melakukan eliminasi dengan cara sigma Y sama dengan NA plus B sigma X 2102 sama dengan 6A plus 3B dikali 1 sama dengan 2102 sama dengan 6A plus 3B. Sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. 1536 sama dengan 3A plus 19B dikali 2 sama dengan 30.072 sama dengan 6A plus 38B. Untuk totalnya 970 sama dengan 35B. B-nya adalah 27,714. B sama dengan 27,714 disubstitusikan ke persamaan 2102 sama dengan 6A plus 3B. 2102 sama dengan 6A plus 3 dalam kurung 27,714. 2102 sama dengan 6A plus 83,142. 6A sama dengan 2102 min 83,142. A sama dengan 2108,858 per 6 sama dengan 336,476. Jadi persamaan tren produksi dengan metode least square adalah Y sama dengan 336,476 plus 27,714X. Baik, untuk materi selanjutnya, bagian E adalah quadratic trend method. Apa itu quadratic trend method? Yaitu merupakan tren yang nilai variabel tak bebasnya naik atau turun secara linear atau terjadi parabola bila datanya dibuat scatter plot atau hubungan variabel dependen dan independen adalah kuadratik dan merupakan metode tren non-linear. Lalu untuk persamaan secara umum dari quadratic trend method adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana Y adalah nilai tren pada periode tertentu, A adalah nilai konstanta atau nilai tren pada periode dasar, B dan C adalah nilai koefisien yang merupakan perubahan tren setiap periode. X dan X kuadrat adalah unit periode yang dihitung dari periode tertentu. Jika menggunakan X dengan skala angka seperti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 berurutan seperti itu, baik pada data ganjil maupun genap, maka untuk nilai dari sigma X dan sigma X pangkat 3 sama dengan 0. Maka dari itu, rumus persamaan normal dapat disederhanakan dan menjadi sebagai berikut. Sigma Y sama dengan NA plus BX plus CX kuadrat. Yang kedua, sigma XY sama dengan AX plus BX kuadrat plus CX kuadrat. Plus CX pangkat 3. Dan yang ketiga, sigma X kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX pangkat 3 plus CX pangkat 4. Lalu kita melangkah ke contoh soal dari quadratic trend method. Adapun di bawah ini adalah data penjualan atau unit dari tahun 2001 hingga 2007 dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di situ terdapat tabel dari tahun 2001 hingga 2007. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus membuat kolom tabel yang dimana berisikan X kuadrat Y, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Dapat dilihat seperti contoh di situ. Lalu jika kita sudah melihat
dari soal tersebut dan sudah membuat dari tambahan tabel yang tadi, kita menuju ke persamaan. Jadi di situ adalah 1009 sama dengan 7A plus 28C, dan persamaan kedua 4178 sama dengan 28A plus 196C. Maka dari situ kita dapat mengeliminasi satu variabel. Jadi itu persamaan yang pertama dikalikan dengan 4 dan persamaan yang kedua cukup dikalikan 1 saja, sehingga hasilnya menjadi 4036 sama dengan 28A plus 112C, dan persamaan kedua menjadi 4178 sama dengan 28A ditambah 196C. Kita eliminasikan untuk menghilangkan variabel A. Jadi itu terdapat min 142 sama dengan min 84C. Lalu C sama dengan min 142 dibagi dengan min 84. Hasilnya adalah 1,69 untuk variabel C. Lalu kita menuju ke substitusi. Kita ambil yang persamaan 1009 sama dengan 7A plus 28C. 1009 sama dengan 7A ditambah 28 dikalikan dengan C yang tadi 1,69. Dan hasilnya adalah 1009 sama dengan 7A plus 47,32. Lalu kita pindah ruas yang 47,32. Jadi 1009 dikurangi 47,32 sama dengan 7A, dan hasilnya adalah 961,68 sama dengan 7A. Lalu A sama dengan 137,39. Baik, karena A dan C sudah ketemu, kita lanjut untuk mencari yang B. Kita mencari yang B dengan mengambil persamaan yang 200 sama dengan 28B. Jadi B-nya sama dengan 200 dibagi 28, hasilnya adalah 7,14. Jadi adapun persamaan tren kuadratik atau tren parabolanya sebagai berikut. Y sama dengan 137,39 ditambah 7,14X ditambah 1,69X kuadrat. Maka dari itu, dapat kita ramalkan untuk tahun 2008 dengan X sama dengan 4, yaitu Y sama dengan 137,39 ditambah 7,14X ditambah 1,69X kuadrat. Y sama dengan 137,39 ditambah 7,14 dalam kurung dikali 4 ditambah 1,69 dikali 4 kuadrat sama dengan 137,39 ditambah 28,56 ditambah 27,04. Hasilnya adalah 192,99 unit, atau dapat kita genapkan menjadi 193 unit. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah exponential trend method. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Bentuk persamaan eksponensial dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A dikali 1 tambah B pangkat X. ln Y sama dengan ln A ditambah X ln dikali 1 tambah B. Sehingga A sama dengan anti ln dikali sigma ln Y dibagi N. B sama dengan anti ln sigma X kali ln Y dibagi sigma X pangkat 2 dikurangi 1. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu. X dinyatakan sebagai pangkat. Contoh soal exponential trend method. Contoh soalnya masih menggunakan data yang sebelumnya. Buatlah persamaan tren eksponensial, ramalkan untuk tahun 2002 dan 2005. Kalian bisa lihat di situ
itu data-datanya, ada tahun sama jumlah pelanggan. Yang pertama kita cari X kuadratnya. Kita tinggal mengkuadratkan X-nya, itu ada 41014 dan jumlahnya sebesar 10. Lalu kita mencari ln-y. Nah, ln-y sama dengan ln dikali 5,0 sama dengan 1,6. Dan seterusnya kita kalikan. Setelah kita mengkalikan semuanya, kita total ln-nya ada berapa? Yaitu ada 9,0. Setelah itu kita cari x ln-y. Berarti x dikali ln-y sama dengan min 2 dikali hasilnya tadi kan 1,6 sama dengan min 3,2. Kita kalikan sampai seterusnya. Setelah x ln-y ketemu semua, kita totalkan lagi sama hasilnya adalah 0,9. Maka A sama dengan anti ln kali sigma ln-y dibagi n sama dengan anti ln 9 dibagi 5 sama dengan anti ln 1,8 sama dengan 6,1. Untuk yang B sama dengan anti ln sigma x kali ln-y dibagi sigma x kuadrat dikurangi 1 sama dengan anti ln 0,9 dibagi 10 min 1 sama dengan 1,094 dikurangi 1 sama dengan 0,094. Sehingga persamaan eksponensialnya Y sama dengan 6,1 dikali 1 ditambah 0,094 pangkat X. Peramalan tahun 2002, X-nya sama dengan 3. Y sama dengan 6,1 dikali 1 tambah 0,094 pangkat 3 sama dengan 6,1 dikali 1,094 pangkat 3 sama dengan 7,89. Peramalan tahun 2005, X sama dengan 6. Y sama dengan 6,1 dikali 1 ditambah 0,094 pangkat 6 sama dengan 6,1 dikali 1,094 pangkat 6 sama dengan 10,23. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menontonnya sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.